Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan segar, dengan sehat, dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita masih ada di acara Renungan Pagi edisi 4 Agustus 2023. Kita sudah ada di Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 25 bagian terakhir dari doa Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi aku, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku juga ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudaraku, teks yang kita baca pagi ini adalah bagian akhir dari doa Tuhan Yesus bagi umat-umatnya. Setelah mendoakan khusus muridnya, ia beralih untuk mendoakan orang-orang percaya di sepanjang abad, yaitu mereka yang percaya pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan para murid, termasuk kita. Yesus tidak hanya berdoa bagi murid-murid yang ia jumpai dan menjadi rekan sepelayanannya selama ia ada di dunia ini, tetapi juga ia berdoa bagi mereka yang di kemudian hari menjadi percaya kepadanya. Apakah isi doanya? Agar orang-orang percaya di masa depan menjadi satu dengan Kristus. Artinya, Yesus berdoa untuk kita juga, agar kita juga selamat dan akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Yesus menyadari bahwa doa adalah sumber kekuatan dirinya. Saudara-saudaraku, semua ini memberikan teladan penting bagi kita bahwa berdoa adalah bagian hidup yang tak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Doa adalah bagian terpenting dari kekuatan iman orang percaya. Melalui doa kita menjalin hubungan dengan Bapa untuk memperoleh kekuatan, mendengarkan petunjuknya, dan menyerahkan hidup dalam pimpinannya agar kita senantiasa mengalami pergaulan yang intim dan erat dengan Dia. Itulah sebabnya Yesus sendiri berdoa sebelum memulai suatu pekerjaan. Ia memulai hari dengan pagi-pagi bangun berdoa di tempat sepi. Supaya sepanjang hari yang ia jalani di dalam kehendak Bapanya. Sebelum memulai seluruh pelayanannya, Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Melalui doa dan puasa, Yesus mendekatkan diri pada Sang Bapa, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa, mau mendengarkan bisikan suara ilahi, dan mencoba mengerti seluruh kehendak Sang Bapa untuk ia taati di dalam kehidupannya. Dan sekaligus ia menyadari sebagai manusia ia tak akan mungkin bisa mengerjakan semuanya jika Tuhan tidak memberikan kekuatan padanya. Kedua, ketika di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa penderitaan yang amat berat, Via Dolorosa itu sudah di depan mata. Ia menjadi takut dan gentar. Tetapi dalam situasi itu ia berdoa. Dan setelah berdoa, Yesus memperoleh kekuatan yang luar biasa besar, sehingga ia mampu menghadapi jalan salib. Ia mengajak para muridnya, mari kita pergi
sebab ia sudah siap untuk memasuki pertempuran rohani itu, dan ia percaya bahwa dalam kekuatan Bapa ia bisa melewati semuanya. Itu berarti saudara-saudaraku, apapun situasi pergumulan hidup kita, ingatlah bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita satu-satunya. Oleh karena itu, berdoalah senantiasa sebagai tanda ketergantungan kita kepada Allah. Ingatlah bahwa doa merupakan kekuatan hidup orang percaya. Dengan merendahkan diri, bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan berseru, maka Allah akan bertindak dalam hidup kita. Ia membangunkan kita, mengangkat tangan kita, dan membuat kita kuat untuk tidak goyah, sanggup berdiri langkah demi langkah, menyusuri perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku, seringkali terjadi orang Kristen berdoa, tetapi setelah ia berdoa sama sekali tidak memperoleh kekuatan apapun dari doanya. Karena lain di bibir, lain di hati. Lain yang diucapkan lahir dalam pikiran. Ia bisa mengatakan, aku percaya kepadamu ya Tuhan, tetapi hati tidak percaya. Ia meminta kekuatan dari Bapa, tetapi setelah Bapa memberikan kekuatan malah tidak diterima. Tetap saja mengandalkan dirinya, kekuatannya, pikirannya. Dan itulah sebabnya ia gagal memperoleh kekuatan dari doanya. Ia tidak menyerah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa, sehingga ia tak mendapatkan kekuatan apapun dari doa-doa yang ia panjatkan. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini Yesus mengajari kita bahwa doa itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ia mau supaya kita juga mendoakan saudara-saudara seiman kita, mendoakan gereja, agar semuanya tetap terjaga, terpelihara dan selamat, agar kita kelak semua hidup bersatu bersama dengan Kristus di surga. Saudara-saudaraku, maka pagi ini marilah kita mengintrospeksi diri. Siapa saja yang kita doakan dalam doa pagi kita atau dalam doa-doa kita. Mari belajar kepada Yesus Kristus untuk saling mendoakan. Teman, tetangga, masyarakat, bangsa, pemerintah, semua orang-orang percaya di dunia ini, agar kita semua diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita saling mendoakan kepada yang sakit, yang lapar, yang dilanda krisis, yang dalam pergumulan, agar kita bersama-sama mendapatkan kekuatan yang selalu baru tiap pagi di dalam kehidupan kita. Doa bukanlah hanya pengantar tidur saudaraku, bukan hanyalah pada waktu makan, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu waktu kita duduk bersama di gereja. Tetapi doa harus menjadi gaya hidup kita. Karena kita sadar bahwa doalah yang membuat kita mampu dan kuat untuk berjalan bersama dengan Kristus panjang jalan hidup kita. Maka marilah kita berdoa senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih banyak untuk teladan Yesus Kristus yang Engkau tinggalkan kami, bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Jika Kristus berdoa, maka kuatkanlah kami juga untuk memiliki doa sebagai hal yang terpenting dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena kadang kami lupa berdoa. Kadang tidak menganggap penting doa itu. Dan kami kadang-kadang gagal menemukan kekuatan dari doa. Karena kami tidak berdoa sama seperti yang Kristus ajarkan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Supaya kami belajar berdoa seperti doa-doa Kristus. Yang tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri. Tetapi kami berdoa bagi semua orang-orang percaya. Di sekitar kami, di sepanjang segala abad. Supaya kami bersama-sama menemukan kekuatan, mengerti segeluruh kehendak-Mu, dan senantiasa berjalan serta-Mu mengandalkan Dikau dalam sepanjang kehidupan ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk umat-umat-Mu di seluruh dunia ini. Mereka yang sedang ditimpa berbagai-bagai persoalan, ya Tuhan, nyatakanlah diri-Mu kepada mereka. Mereka yang sedang mengeluh meminta kehadiran-Mu dalam hidup mereka, hadirlah. Dan berikanlah kekuatan kepada mereka, agar mereka sanggup berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan pemerintah kami. Kami doakan semua aparat keamanan kami pada pagi ini. Kami doakan mereka semua agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami mendoakan seluruh gereja-Mu di muka bumi ini. Kuatkanlah kami untuk bersaksi, agar sungguh mereka tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu.
Dan kami rindu supaya kami senantiasa bertahan dalam percaya kami, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami masing-masing. Dalam Kristus Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.